Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Maulinda. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Disposisi dan Resiliensi Matematis terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Matematika Siswa. Yang berikutnya ada latar belakang. Matematika merupakan ilmu universal yang sangat penting untuk dipelajari sebab mencangkup segala aspek dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dalam mempelajari matematika tidak hanya dituntut untuk menjawab soal dengan benar atau menghafal rumus, akan tetapi ada beberapa kemampuan yang harus mereka capai yang termuat dalam standar dari National Council of Teachers of Mathematics, yakni 1. Pemahaman matematis, pemecahan masalah, komunikasi matematis, koneksi matematis, dan penalaran matematis. Namun meskipun standar-standar dari National Council of Teachers of Mathematics telah menekankan pentingnya pengembangan pemahaman, penalaran, komunikasi, koneksi, dan pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika, kenyataannya masih banyak siswa yang menghadapi tantangan dalam mencapai kompetensi tersebut. Matematika masih dianggap sebagai pelajaran yang sulit dan menakutkan oleh sebagian besar siswa di berbagai jenjang pendidikan. Anggapan ini kerap menimbulkan hambatan dalam proses belajar seperti rendahnya motivasi, minat, serta kurangnya partisipasi aktif dalam pembelajaran. Beberapa masalah tersebut tentunya akan mempengaruhi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sehingga akan menimbulkan rasa ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang dilayani. Maka dari itu, berdasarkan latar belakang tersebut dapat ditarik pengaruh disposisi dan resiliensi matematis terhadap kemampuan berpikir kritis matematika siswa. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa dalam matematika masih rendah. Yang kedua, pembelajaran matematika kurang interaktif dan membosankan. Yang ketiga, siswa kurang terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang keempat, persepsi negatif terhadap matematika. Yang kelima, motivasi dan minat belajar matematika yang rendah. Adapun pembatasan masalah, yang pertama, disposisi dan resiliensi matematis sebagai variabel bebas. Yang kedua, kemampuan berpikir kritis matematika siswa sebagai variabel terikat, variabel Y. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat hubungan kausal antara disposisi matematis dan kemampuan berpikir kritis matematika siswa, serta bagaimana mekanisme yang mendasari hubungan tersebut. Yang kedua, apakah resiliensi matematis dapat memoderisasi pengaruh disposisi matematis terhadap kemampuan berpikir kritis matematika siswa, dan jika iya, bagaimana bentuk moderisasi tersebut? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, pengetahuan hubungan kausal antara disposisi matematis dan kemampuan berpikir kritis matematika siswa, serta memahami mekanisme yang mendasari hubungan tersebut. Yang kedua, mengetahui peran resiliensi matematis dalam memoderasi pengaruh disposisi matematis terhadap kemampuan berpikir kritis matematika siswa. Manfaat penelitian. Yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat diterima dan menjadi sumber referensi dalam menambah pengetahuan dan bahan acuan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang. Yang kedua, membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis matematika yang lebih baik, meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya disposisi dan resiliensi matematis dalam mencapai kesuksesan dalam matematika, membantu siswa dalam mengembangkan strategi yang efektif untuk meningkatkan kemampuan matematika mereka. Selanjutnya, kajian teori. Yang pertama, definisi kemampuan berpikir kritis. Menurut Wahyudin DKK, menyatakan bahwa berpikir kritis adalah suatu proses berpikir untuk mengkritisi
memilih, memecahkan, dan membuat keputusan dengan alasan rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, pengertian resiliensi matematis. Istilah resiliensi pertama kali dikemukakan oleh Bloch dengan nama ego resilience yang memiliki makna sebagai kemampuan umum yang melibatkan kemampuan penyesuaian diri yang tinggi dan luas saat dihadapkan pada tekanan dari dalam maupun luar. Kajian teori hubungan variabel X dan Y, hubungan antara disposisi dan resiliensi matematis terhadap kemampuan berpikir kritis matematika siswa. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Yang pertama dari Salsadilla Yunita, pendekatan kuantitatif, pengaruh resiliensi matematis terhadap kemampuan pemahaman matematika peserta didik. Dan yang kedua ada Muklisin, pendekatan kuantitatif, pengaruh, disposisi, dan resiliensi matematis terhadap kemampuan berpikir kritis matematika siswa. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Disposisi dan resiliensi siswa akan mempengaruhi cara kemampuan pemahaman matematis sehingga tes kemampuan pemahaman matematika siswa yang didapat melalui angket resiliensi matematis ada pengaruh resiliensi matematis terhadap kemampuan pemahaman matematika siswa. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan pada bab 2, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Hubungan disposisi dan resiliensi matematis sebagai berikut. Dalam bentuk kalimat, HO tidak terdapat pengaruh resiliensi matematis terhadap kemampuan pemahaman matematika peserta didik, dan HA terdapat pengaruh resiliensi matematis terhadap kemampuan pemahaman matematika peserta didik. Dan yang terakhir ada P, parameter pengaruh. Selanjutnya metode penelitian, waktu dan tempat penelitian, subjek penelitian, desain penelitian, data dan teknik pengumpulan data. Kemudian tempat penelitian. Lokasi penelitian adalah tempat diadakannya suatu penelitian yang menjadi lokasi penelitian ini yaitu di MA Ping 03. Desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian ex post facto karena penelitian ini dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian merunut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya kejadian tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam analisis data penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dan sampel. Yang pertama ada populasi Subyono, mengemukakan populasi dalam wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Anggota populasi adalah keseluruhan siswa yang ada di MA Ping dengan jumlah sebagai berikut. Populasi dan sampel. Yang kedua ada sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi. Sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Sebagai peneliti dengan jumlah populasi yang cukup besar, maka presisi yang ditetapkan dapat dalam penelitian besar ini jumlah siswa yang ada di MA Ping 03. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama dengan kuesioner, yang kedua dengan dokumentasi. Selanjutnya ada teknik analisis data. Tujuan dari analisis data adalah untuk memahami apa yang terdapat di balik semua data tersebut. Pengelompokannya, peringkasannya menjadi suatu yang sama dan mudah untuk dimengerti. Sekian dari saya, terima kasih.